Kali ini kita akan belajar bersama untuk merangkai CPU Pertamini. Ini adalah PCB CPU Pertamini dan ini untuk AC/DC. Tetapi kali ini kita akan rangkai untuk bagian DC-nya saja karena untuk AC yang ini jarang digunakan. Untuk komponen ini telah saya siapkan yang nanti akan kita pasang di PCB. Untuk teman-teman yang belum tahu, pada Pertamini yang teman-teman lihat itu biasanya di dalamnya adalah ada kit CPU-nya seperti ini. Untuk bentuk dan model bisa berbagai macam, tetapi intinya kurang lebih hampir sama. Nanti akan dihubungkan dengan keypad dan di sini nanti ada isi program Atmega 16 ataupun Atmega 32 biasanya. Kemudian satu lagi adalah bagian angka yang sering teman-teman lihat itu. Ini, tapi ini akan kita rakit kapan-kapan setelah ini selesai. Untuk teman-teman ketahui, pada bagian CPU ini ada beberapa bagian, yaitu power supply atau bagian setrum masuk, tegangan masuk dari sini. Ini untuk yang kita bila menggunakan trafo langsung, dan untuk yang jack DC ini menggunakan tegangan 12 volt, jadi bisa menggunakan adaptor yang telah keluar DC 12 volt. Kita akan rangkai yang sebelah sini. Kemudian ada 7805 yang dipakai untuk menurunkan tegangan dari 12 atau 7,5 sampai 12 ke 5 volt yang nanti untuk suplai IC Atmega-nya. Kemudian satu lagi D313 ini dipakai untuk suplai display ataupun suplai ke sini. Kemudian ada buzzer dan relay, itu adalah bagian-bagian utamanya. Kemudian di sini juga ada soket. Ini soket untuk molek, yaitu kita sambung. Kalau di Pertamininya adalah di flow sensor. Kemudian untuk ini switch nozzle. Ini jarang juga digunakan, jadi paling yang nanti akan kita pasang adalah soket molek untuk yang 3, ini 3 sama yang 2 ini. Langsung saja akan kita pasang. Untuk pertama, karena komponen yang paling rendah itu ada resistor, jadi kita akan pasang pada semua komponen resistor yang akan kita rangkai. Jadi untuk bagian sini ini tidak kita pasang. Kita akan singkirkan dulu. Ini untuk resistor telah saya pasang semua. Kemudian untuk pemasangan resistor ini posisinya bisa bolak-balik pada kakinya. Jadi bisa menghadap ke kanan ataupun ke kiri. Yang penting untuk ukurannya sesuai. Jadi misalnya teman-teman tinggal lihat saja di bawah PCB ini. Misalnya ukuran 1K, teman-teman pasang untuk resistor 1K. Dan untuk yang 330 teman-teman tinggal pasang untuk ukuran yang 330. Bila teman-teman kesulitan untuk membaca gelang resistor, teman-teman juga bisa melihat video saya sebelumnya tentang cara membaca gelang resistor, link ada pada deskripsi. Setelah seperti ini kita bisa solder, tetapi sebelum kita balik, ini biasanya kalau kita balik komponennya akan lepas, jadi kita perlu renggangkan dulu yang bawahnya sini berlawanan. Jadi misalnya seperti ini berarti kita arahkan ke luar biar tidak lepas saat nanti kita solder. Setelah seperti ini, teman-teman lihat pada bagian belakangnya. Bila telah rapi, bisa dilanjutkan dengan pemotongan sisa kaki. Jadi bisa menggunakan pemotong kuku seperti ini,
atau teman-teman juga bisa menggunakan tang yang model ini. Komponen selanjutnya yang akan kita pasang adalah dioda. Untuk cara pasang dioda tinggal yang putih. Ini ada tanda putihnya, jadi tinggal masukkan seperti ini. Kemudian setelah dioda, kita akan pasang kapasitor. Untuk kapasitor ini, bagian yang ini cuman satu ini yang 104 atau 100 nano, sisanya adalah 10 nano. Kemudian setelah itu transistor. Untuk transistor teman-teman tinggal ngikutin arah saja. Untuk yang ini 1815, kemudian ini adalah 9012. Setelah itu kita pasang soket IC-nya. Untuk soket IC ini yang lengkung, ini di sini. Jadi nanti saat kita pasang IC-nya tidak lupa, karena di IC juga ada bagian yang lengkungnya. Ini. Untuk cara memasang soket IC, kita tinggal tekan saja, kemudian kita kunci bagian pojok-pojoknya. Kita solder dulu bagian pojok agar tidak lepas. Setelah seperti ini, bisa kita lanjutkan dengan menyolder ininya. Kemudian kita akan pasang buzzer Elco 7805 dan D313. Untuk D313 ini kita pasang heatsink atau pendingin. Ini tidak menggunakan isolator. Tadi ada satu yang lupa untuk dioda. Ini ada Zener 6,2. Untuk menghadapnya yang putih ini dapat bagian yang ada hitamnya.
bagian elko ini 1000, tapi saya pasang 2200 agar lebih stabil kalau kita nanti menggunakan trafo. Jadi di sini ada positif dan yang tidak ada ini adalah bagian negatifnya. Jadi yang negatif ini, kemudian yang tidak ada putihnya ini adalah bagian positif. Ini yang putih, ini berarti negatif. Dapatkan yang ada garis putihnya. Kemudian 7805 dan molek. Ini menghadapnya ke atas, jadi yang ada lubang ini ke atas, ke arah sana. Buzzer posisi positif di luar, jadi yang panjang ini posisinya di sini. Kemudian kita pasang pin header bagian atas dan pin header siku bagian bawah. Untuk pin header atas ini cuman kita pasang 6 pin bagian samping dan nanti 6 pin lagi bagian sampingnya. Dan caranya kita tekan seperti ini agar nanti untuk LCD 16x2 nya bisa kita masukkan soket di bagian atasnya. Untuk sampingnya sama saja caranya seperti tadi. Jadi kita tekan agar semua pin headernya agak menonjol ke arah belakang. Baru kita solder. Setelah kita pasang lampu LED, pin header, dan relay, kita pasang untuk kabel chambernya seperti ini. Setelah itu kita pasang untuk soket pin pada LCD 16x2 agar kita bisa masukkan ke bagian pin header yang tadi kita pasang. Caranya kita solder bagian ujung dan ujung,
baru kita lihat apakah sudah rata atau belum. Bila telah rata, kita bisa lanjutkan dengan menyolder pada semua pin. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita akan mulai pasang untuk IC-nya. Kita masukkan bagian yang ada lengkungnya di bagian soket yang ada lengkungnya seperti ini. Kemudian setelah itu kita pasang juga untuk LCD 16x2 seperti ini, dan kita pasang gepet 4x4 dengan bagian yang ada atau kelihatan platnya di bagian atas PCB. Kemudian kita akan pasang suplai tegangan. Untuk bagian yang tengah adalah bagian negatif dan bagian yang samping adalah positif. Bila teman-teman menggunakan trafo, untuk yang tengah adalah CT dan yang samping-samping adalah tegangan suplai. Kita pastikan posisi positif dan negatifnya benar. Kemudian kita akan colok power supply-nya ke listrik seperti ini. Bila normal maka akan tampil tulisan pada LCD 16x2 dan lampu LED posisinya masih mati seperti ini. Kita bisa coba untuk menekan angka. Kita coba untuk membeli 10.000. Kita lihat LED-nya akan menyala setelah beberapa detik. Kita akan coba lagi. Kita akan masukkan 10.000 lagi. Kemudian saya akan tekan enter di sini. Itu lampu menyala, itu tandanya semua sirkuit telah berjalan sesuai dengan harapan. Sepertinya sekian dulu teman, semoga sedikit waktu yang tersita ini ada manfaatnya. Dan terima kasih telah menonton. Jangan lupa bagikan ilmu kepada rekan dan teman agar lebih banyak lagi yang bisa, karena seperti moto kita, tidak harus kaya untuk bisa. Terima kasih dan salam.